Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah raya kita di online malam hari ini. Ya, luar biasa, kita terus diberkati melalui firman-Nya. Ya, kita beloved ya, kekasihnya yang dipelihara, yang kita memperoleh juga seperti Mazmur 127 bilang, karena kita orang yang dikasih, Dia memberikan kepada kita tidur yang nyenyak, rest ya, dan perintahkan berkat tentu saja. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita, disertai terus ya. Tuhan menyertai saudara terus, tidak pernah meninggalkan. Udah, jangan lupa ya, kan itu yang membuat kita itu berhasil dan beruntung ya. Seperti Yusuf berhasil dan beruntung karena cuma satu kuncinya, yaitu Tuhan menyertai. Ya, bukan kesanggupan kita, bukan kalau tadi Pastor Lian sampaikan ya, bukan karena nilai-nilai rapot kita atau sekolah kita ya, tetapi bagaimana penyertaan Tuhan. Ya, kita memiliki hope ya, yang terbaik akan di depan kita. Kita nggak berkata, ya hidup saya udah turun nih, yang terbaik dari hidup saya sudah di belakang saya. Ya, biasanya semakin banyak umurnya ya, merasa orang bilang ya udah tua atau udah senior ya, seolah-olah grafiknya tuh menurun gitu. Kita nggak percaya yang seperti itu ya. Kita bersyukur kita disegarkan, dimudahkan lagi, kita bisa berpikir ya, mindset kita kepada Yesus mungkin seperti Kaleb ya, untuk mengharapkan, walaupun di umur 85 tahun, dia mengharapkan yang terbaik. Hebron ya, Kiryat Arba, tempat raksasa, rumah raksasa, kebun raksasa, sumur raksasa ya, semua harta karun raksasa, dia mau yang besar. Nah, itu pengharapan ya, sama-sama katakan pengharapan ya, pengharapan yang terbaik di depan kita ya. Biasanya orang bilang apa ya, the best is yet to come ya, yang terbaik ada di depan kita. Amin. Ya, jangan kita berpikir seperti hope-nya orang dunia ya. Orang dunia juga punya, jangan tinggi-tinggikan harapan katanya. Jangan terlalu berharap, nanti kecewa. Nah, kalau orang dunia selalu begitu ya. Kalau orang punya harapan tinggi, jangan tinggi-tinggi, turunin. Nanti kalau nggak tercapai kamu kecewa gitu ya. Bahkan ya, di dalam lingkungan gereja juga begitu. Ya, saya cerita sedikit ya, pengalaman suatu waktu saya udah pernah cerita, tapi saya ulang aja lah, nggak apa-apa ya. Saya masih pemuda di gereja, ada ketua pemudanya bilang gini, jangan harap ya, kita doa-doa aja. Maksudnya berharap pada Tuhan ya, saya menerjemahkannya. Tuhan bisa ngasih nasi padang turun jatuh di depan muka kita. Dia maksud ya. Kita harus bekerja keras, kita harus melakukan usaha, upaya, bagian kita. Nah, begitu seolah-olah ya. Tapi dia bilangnya begitu. Dia bilangnya nggak mungkin katanya, nggak mungkin. Nah, kemudian besok harinya saya sedang dalam perjalanan dengan teman pendeta juga di mobil. Saya ingat waktu itu cari rumah retret ya. Jadi di daerah Puncak tuh kalau nggak salah. Ya, di daerah Puncak. Jadi dia nyetir mobil, terus kita cerita-cerita. Saya bilang, namanya Yohanes kan, Nes, kemarin si pendeta ini bilang begini gitu. Kalau saya sih, saya percaya loh bahwa Tuhan itu dapat, yang dia bilang kan nggak bisa nih. Masa kita doa aja berharap sama Tuhan, Tuhan bisa pluk gitu jatuhin nasi padang di depan muka kita. Dia bilang gitu. Kan itu orang Israel berjalan 40 tahun di padang gurun, di padang belantara. Setiap hari Tuhan kirimkan mana. Dia mau daging, Tuhan kirimkan burung puyuh sampai setinggi pinggangnya tuh. Kalau radius berapa kilometer, setinggi pinggangnya. Dia ngambilnya aja begitu gampang. Setiap hari, nggak pernah lolos. Ya, kecuali hari Sabat. Ya, dia ambil sebelumnya dua bagian. Tuhan sediakan. Saya percaya loh,
Tuhan bisa memberikan ikan. Saya di mobil nih, lagi jalan di mobil, saya bilang ikan, nunjuk begini ikan. Itu ditunjuk saya di jalanan itu ada ikan hidup. Ya. Saya bilang, berhenti, itu ikan. Saya bilang. Ya, dan saya minta kantong kresek, ya, saya ambil ikan lele, saudara, hidup. Ya, saya masukin. Dan bukan satu. Ya. 100 meter kemudian ada ikan lagi. Saya ambil semua, saya ambil. Ya, nah, saya nggak cerita sampai selesai. Saya cuma mau bilang gini, Tuhan mempunyai sense of humor yang tinggi gitu ya, yang luar biasa. Jadi ketika kita percaya, mungkin di surga dia ketawa, percaya si Melki, dia tunjuk ada itu ikan. Ya, saya hidup banyak hanya mengandalkan hope. Ya sebenarnya. Ya, karena saya tahu, saya waktu itu tinggal full timer, tinggal di gereja. Saya nggak punya keuangan yang cukup lah. Lili istri saya tahu lah. Ya, jadi kalau nggak punya pengharapan, nggak mungkin anak-anak saya sekarang lulus sarjana minimal gitu ya, S1 dan kerja. Nggak mungkin kalau saya udah bilang nggak mungkin lah. Saya mah nggak punya uang. Gereja saya nggak punya jemaat hampir-hampir. Ya, maksudnya mana ada gitu, mana mungkin. Nah, kalau berpikirnya seperti itu, selesai hidup saya. Tapi saya bersaksi, ya, bahwa seperti Tuhan menyediakan ikan itu, ya, singkat cerita saya sampai villa itu ikannya saya goreng sama si Yohanes itu, kita makan. Ada 9 ikan, ya. Ya. Sebenarnya apa sih mengharapkan itu? Nah, pengharapan itu yang perlu waktu. Tapi di tengah-tengah menantinya sebenarnya kan kita udah belajar. Kita bisa lempar semua persoalan dan kita terima pemeliharaan Tuhan. Nah, contoh di Alkitab yang tragedi yang terjadi, Saul. Saul kan raja pertama di Israel. Saul udah dibilang sama Samuel, Saul, tunggu ya, tunggu, nanti persembahkan korban dulu, tenang, Tuhan yang berperang. Dia cuma tunggu 7 hari sebenarnya. Ya, saya nggak buka ayatnya ya, karena ini saya teringat aja, Tuhan ingatkan. Ya, dosanya Saul itu cuma satu sebenarnya, nggak mau nunggu. Dia cuma lihat sekeliling, yang kelihatan bahwa rakyat sudah tercerai-berai, musuh sudah makin mengerikan, dan Samuel gak datang-datang. Beda tuh sama dosanya Daud. Daud sih, maaf kata, tidurin Batseba itu, membunuh suaminya lagi. Tapi kalau Saul, cuma satu dosanya, dia mempersembahkan bahkan. Tapi karena dia ketakutan, karena dia bukan bagian dia waktu itu. Kan imam raja kan ada bagiannya Samuel karena di perjanjian lama. Dia cuma nggak sabar menunggu. Padahal coba kalau kita renungan, kalau dia nekat aja gini, mau itu rakyat lari semua, mau musuh makin banyak, gue nggak akan mati. Dia berdiri teguh aja, saya tunggu Tuhan, saya tunggu Samuel. Ya, Samuel kan nabi kan, wakil Tuhan untuk dia. Saya tunggu. Saya yakin dia tidak apa-apa. Ya, itu masalahnya yang mengingatkan kita. Nah, saya mulai dengan Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Jadi dalam keadaan no hope, tidak ada harapan gitu ya, secara dunia yang kelihatan. Ya, Tuhan bilang begini, dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Ya, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tadi kesaksian bilang dia mengalami sakit mentally gitu ya, secara mental kehilangan semangat. Tiada berdaya. Tapi dia memberikan power, kekuatan. Kekuatan siapa kalau ditanya? Ya, kekuatan Tuhan. Bahkan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Nanti kita lihat ya, berlari itu lelah.
Berlari lesu, berjalan lelah. Teruna-teruna jatuh tersandung. Ya kita lihat. Jadi maksudnya kita lihat gini. Kalau saudara dan saya, orang Kristen, bahkan andalkan upaya, usaha, perform diri, pasti jatuh-jatuhnya lelah, lesu, jatuh tersandung. Kalau udah tersandung tuh jatuh, saudara. Kita sudah melihat kejadian-kejadian di sekeliling kita. Sebenarnya bukan gini. Bukan dosa tuh yang membuat mereka jatuh. Kenapa? Ya karena salah percaya. Betul, dosa itu ada implikasinya ya, ada konsekuensinya. Tapi bukan itu awalnya. Ya, awalnya ini gini, 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka menanti-nantikan Tuhan, ya, hope. Nanti saudara lihat ya, menantikan Tuhan sebenarnya duduk diam, ya, dekat kaki Tuhan, percaya benar. Sama-sama katakan percaya benar. Ya, hari Jumat kita sedang belajar ya, the power of right believing, percaya benar. Duduk dekat kaki Tuhan, tunggu aja gitu. Nggak ngapa-ngapain, Pak. Itu selalu ejekannya ya. Jadi do nothing, nggak ngapa-ngapain, males. Bukan, saudara. Aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Ya, itu rest. Duduk di kaki Tuhan. Perjamuan kudus, bersandar kepada dada Tuhan. Makan sedangan dengan Raja. Perkatakan firman Tuhan. Saya tahu tuh firman itu, saya tahu tuh. Pertanyaannya bukan hanya tahu. Saudara merenungkan nggak? Meditate nggak? Memperkatakan nggak? Deklarasikan nggak? Terus dalam segala aspek kehidupan. Menghadapi tantangan, kita bilang nggak? Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Kekuatan baru, seumpama Raja Wali Tuhan bilang. Yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Bahasa Inggrisnya tuh apa tuh? Swift. Cepat ya. Cepat ya. Speed and power tuh. Sayap Raja Wali bicara apa? Kasih karunia. Jadi kita naik terbang. Di tengah badai Raja Wali itu naik terbang gitu. Mumbul namanya tuh ya. Mumbul ya, ke bawah angin itu. Dia nggak usah kepak sayapnya juga naik gitu. Kekuatan siapa? Kekuatan Tuhan. Tapi apa? Nah, inilah salah satu yang pertama dari hope itu adalah menanti-nantikan Tuhan. Amin. Ya, mereka berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Dan dalam perjalanan hidup kita tuh bukan hanya speed and power, berlari, saudara. Saya suka lari. Ya, Bu Lili, Mika, Sharon tahu hampir tiap pagi gitu ya. Kalau ada waktu ya lari. Ya, saya perkatakan, saya berlari tidak menjadi lesu. Berjalan tidak menjadi lelah. Umur hanya number, angka. Saya nggak mau dengar perkataan-perkataan letih lesu. Tadi bukan hanya orang tua kan, anak-anak muda, teruna-teruna jatuh tersandung karena letih dan lesu. Tadi firman yang bilang begitu. Tetapi bahkan orang-orang yang banyak umurnya, yang menanti-nantikan Tuhan, sebaliknya, saudara. Amin. Ya, tidak lesu, katakan. Jadi lesu deh. Perang gak habis-habis, krisis lagi. Aduh, 2023 gelap deh. Saya jarang aja udah ngos-ngosan nih, capek, lelah. Kemudian mentally tadi ya, secara mental, stres. Kenapa ya? Lemes. Gitu ya. Letih, lesu, lemas. Gak ada apa-apa bisa begitu. Karena apa? Karena negatif, berpikiran negatif. Yang negatif masuk semua. Ya. Apa tuh? Pokoknya pikiran yang buruk, yang jelek, semua
seolah-olah tubuh ini terima. Ya. Nah, kita berbeda, saudara. Kita memiliki the best, yang terbaik ada di depan kita. Ya, kita nggak perlu tahu bagaimananya, kan saya selalu bilang, how-nya, when-nya bahkan. Kita nggak perlu tanya sama Tuhan. Tuhan, kapan Tuhan? Tuhan, kapan? Saya udah kecewa nih. Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Kita nggak perlu tanya itu. Karena di dalam perjalanan menantikan, sama-sama karena waktu saya menantikan, Tuhan pelihara saya. Dipelihara, saudara. Kaleb menantikan 45 tahun tuh. Yosua juga ikut. Tapi dipelihara sama Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kita tahu why-nya. Kita tahu kenapa kita ini pasti. Ya, Bible Hope nih. Sama-sama katakan Bible Hope. Saudara yang sudah sering dengar, saudara tahu Bible Hope itu apa? Elpis. Positive expectation of good. Certain expectation of good. Pasti. Pengharapan yang pasti, yang baik. Ya, kenapa? Why? Kenapa kamu bisa terus berharap? Kenapa? Jadi gini, saudara. Nanti kita juga baca ya. Iman itu kan dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Iman itu, kalau misalnya gini, ada iman. Itu sudah termanifestasi. Ya, seketika gitu. Tapi pengharapan itu ada waktu. Nah, gitu. Ada waktu, saudara ya. Kalau nggak memiliki pengharapan lagi, pasti lesu. Ya, saya ketemu soalnya pendeta-pendeta yang udah umurnya banyak. Ya, udah napasnya udah begitu. Ya, om udah tua. Udah jauh sini, deket sana. Aduh, tiap hari nangis, takut. Saya ketemu orang-orang Kristen. Ya, yang hidupnya hancur, bercerai misalnya. Keluarganya hancur. Ini salib saya, katanya. Itu pengharapannya buruk itu, saudara. Pasti kepercayaannya salah. Ya, Bible Hope. Confident expectation of good. Pasti. Sama-sama katakan pasti. Ini Bible Hope, ya, bukan harap-harap. Tapi Elpis, hope. Ya, God's hope. Ya. Bukan suruh diturunin, suruh ditingkatin. Jadi kalau saudara sekarang lagi diejek-ejekin iblis, mana, saudara naikin. Naikin nilainya, naikin. Ya, nggak usah takut. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan. Sebenarnya God of hope ditulangnya ya. Now, bukannya semoga nih, semoga mudah-mudahan. Katanya pasti Pak Melki ini mudah-mudahan. Saya baca bahasa Inggrisnya, now, the God of hope. Allah pengharapan. Sekarang, now, the God of hope. Memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Bahkan di dalam pengharapan, di dalam waktu menantikan, Tuhan memberikan segala sukacita dan segala shalom. Pemeliharaan nggak? Pemeliharaan, saudara. Dalam iman kamu, apa yang kita percaya. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Abound in grace, in hope. Abound in hope. Jadi pengharapan kita berlimpah-limpah, dinaikkan, dibesarin lagi. Saya rasa waktu Kaleb pertama-tama dia mengintai, dia juga lihat raksasa. Ya, ini bukan soal menyangkali kenyataan, enggak ya, kita nggak menyangkali kenyataan. Ketika mengharapkan hal-hal besar, ya, Kaleb juga melihat raksasa, dan raksasa yang banyak, yang besar-besar. Ya, dan waktu itu mungkin dia bilang, pokoknya saya masuk aja lah, menduduki. Mungkin dia baru segitu. Tuhan yang berperang. Raksasa, masalah, persoalan, perkara, itu roti yang buat makanan saya.
Tapi ketika dia 45 tahun dia makan terus mana itu setiap hari, firman itu setiap hari, roti hidup itu setiap hari dia makan. Ketika waktunya dia bilang gini, saya pilih Hebron. Saya pilih yang naik gunung itu. Kota yang di atas gunung itu, Hebron. Yang dimana ada Kiryat raksasa, Kiryat Arba Hebron ya. Itu orang-orang raksasa. Dia pilih rumah yang raksasa, dia pilih kebun yang raksasa, dia pilih sumur yang raksasa. Dia pilih apa lagi? Kebun anggur, zaitun, ara delima yang punya raksasa. Itu namanya pengharapan yang abound. Amin. Ya, harapkan hal-hal besar dari Tuhan. Amin. Ya, ketika ini tadi juga disampaikannya 15 tahun ulang tahun dari buku Destin Turin, bukunya Pastor Prince. Itu udah diterjemahkan di 100 lebih negara. Ya, bahasa mungkin ya sudah tersebar sampai sana. Karena apa? Karena dia berharap great things from God. Ya, dia expect great things from God. Saya cuma bilang, saya sih percaya bahwa Tuhan bisa kirim ikan. Saya nunjuknya juga keluar daripada mobil itu. Dan ikan itu ditunjuk itu ada ikan hidup. Lihat nggak perkataan saudara berkuasa? Ya, dia ingat hal-hal besar, ya, great things untuk keluarga kita. Amin. Ya, untuk gereja ini juga. Ya, kalau ngomongin penantian, ya orang udah bilang atau keuangan gitu ya, mana bisa sih? Nggak mungkin lah. Nggak mau tahu saya. Karena saya bersandar hanya kepada Tuhan yang besar. Saudara, saya ngomong gini, Tuhan saksinya. Saya nggak ngecil-ngecilin. Ya, saya nggak ngemis-ngemis gitu ke manusia, berharap sama manusia. Tapi tetap saya menantikan Tuhan yang besar. Amsal 10 ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Rejoice. Jadi kalau saudara berharap juga nih, nggak bilang gini, nanti pasti kecewa. Jangan terlalu bertinggi berharap. Kalau nggak terjadi, nanti kecewa berat loh. Ada lagi yang ngomong ke saya, Pak Melki, kasih khotbah kayak gini, pasti berlimpah-limpah, kekal, super abound, apalagi kemakmuran, kesehatan, jenis Yesus. Nanti orang nggak terjadi kecewa loh Pak Melki. Ya, saya bilang saya hanya membacakan firman Tuhan. Saya hanya menyampaikan apa yang sangat benar yang firman Tuhan katakan. Dan sekarang firman Tuhan katakan harapan orang benar, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, saudara adalah kebenaran Allah dalam Kristus, akan menjadi sukacita. Gimana? Ya tapi, nggak pakai tapi. Karena kamu salah percaya. Nurunin standar karena ketakutan bahwa Tuhan nggak sanggup. Nanti bilangnya gini, bukan kehendak kita loh, kehendak Tuhan. Kalau saudara ngomong kehendak Tuhan, Tuhan itu Bapa kita. Dia jauh lebih banyak, exceedingly abundantly above all we ask or imagine. Sangat jauh berlimpah-limpah lebih banyak daripada yang dapat kita doakan dan kita pikirkan. Efesus 3 ayat 20. Great hope. Ya, karena Tuhan mau jadikan kita diberkati untuk menjadi berkat. Ya, dapat melakukan jauh lebih banyak. Bahasa Inggrisnya lebih bagusnya exceedingly abundantly above. Udah exceedingly abundantly above, di atas lagi. God is able. Tuhan sanggup. Wah, udah seneng ya. Tuhan sanggup loh. To do
do melakukan. Tuhan sanggup melakukan. Tuhan sanggup melakukan. Exceedingly, sangat jauh berlimpah-limpah bahasa saya. Lebih banyak, ya, exceedingly, abundantly, lebih banyak berarti. Above, di atas lagi. Dari atas dari apa Pak Melki? Dari apa yang kita doakan, udah seneng dong ya. Kita doakan aja Tuhan sanggup menjawab doa kita, kita udah senang. Ini exceedingly, abundantly, above. Sangat jauh berlimpah-limpah, lebih banyak, lebih tinggi. Dan apa yang kita doakan dan kita think, imajinasikan bahkan. Jadi bagi saya kalau orang, apalagi orang Kristen yang hidupnya apa tuh bahasa belangsak gitu ya, hancur-hancuran, masa depannya hancur, saya nggak akan bilang, oh itu Tuhan. Orang Tuhan bilang, kalau kamu doa aja, dia jauh, sangat jauh berlimpah-limpah lebih banyak. Pasti ada imajinasinya yang salah. Dia pasti bayangin gini, ah belum tentu selamat. Ah Tuhan kan suruh kita pikul salib. Biasanya gitu tuh. Belum tentu sekali selamat tetap selamat. Tuhan juga izinkan kematian. Tuhan juga izinkan apa? Bencana, malapetaka, kecelakaan, mati muda. Enggak. Saya percaya 1000 rebah di belah kiri, 10.000 sebelah kanan, tapi itu tidak menimpa. Ya, sebentar ngomong begitu, ntar ngomong lagi. Belum tentu selamat. Kontradiktif, saudara. Bertentangan. Ketika kita bilang Tuhan itu menghukum, Tuhan itu masih bikin kecelakaan, Tuhan itu bikin perceraian, Tuhan itu bikin yang buruk. Iblis tinggal gini, amin, so be it, terjadilah. Terus kita bilang, tuh kan bener kan? Nggak bisa, Tuhan nggak menjanjikan. Tuhan menjanjikan. Ya semua yang baik, semua yang berkat, saudara cek aja. Check and recheck. God is able to do exceedingly abundantly above all we ask or imagine. Yep. Pastikan dong kita di bawah kasih karunia. Kita di bawah Injil, kabar baik, kasih karunia. Dispensasi waktu, kasih karunia. Kita ditempatkan di situ. Saudara adalah generasi Benyamin. Generasi kasih karunia. Di akhir zaman. Ya, di waktu musim akhir zaman itu di hujan air. Panen raya besar, manifestasi berkat, berlimpah-limpah. Berkat apa? Berkat mujizat, berkat Abraham, ya, berkat Abraham pasti. Tuhan janji, Tuhan sumpah. Mujizat kreatif, mujizat supranatural. Jangan diturunkan hope-nya. Ya, nggak ada jalan buntu, jalan gelap, jalan putus asa. Nggak ada. Kenapa? Kita baca nih. Hosea 2 ayat 14. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana. Tuhan itu menyediakan apa? Kebun anggur. Anggur bicara sukacita. Roh sukacita. Dan membuat lembah Akor. Akor itu trouble. Persoalan, masalah. Lembah, kita ada dalam keadaan lembah mungkin. Lembah itu bicara hidup yang rendah. Down, di bawah. Akor itu trouble. Menjadi pintu pengharapan. Door of hope. Dan kita tahu tadi, orang benar berharap itu pasti sukacita ujungnya. Tidak mengecewakan, nanti kita baca juga. Door of hope. Kita tahu Yesus adalah door. Akulah pintu katanya. Yohanes 10 ayat 9 ya. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui ia akan selamat. Soteria. Dia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Nggak lebih, nggak kurang. Saudara, kalau domba, ya ini kan bicara tentang akulah gembala kan. Tuhan adalah gembala. Ya, kalau gembala di Israel itu di kandangnya, ya cuman ada masukan gitu aja, dan dia tidur di pintu itu. Serigala nggak bisa masuk, menerkam.
Ya. Dan kalau domba-domba itu keluar dibawa ke padang rumput, terus saja ikuti perjalanannya. Ya, sampai ke puncaknya tuh, Tikba namanya, puncak pengharapan. Puncak pengharapan. Ya. Orang Israel nggak salah lagu kebangsaannya puncak pengharapan tuh. Tikba. Nanti balik lagi. Ya saudara, mungkin sekarang dengar pengharapan Hope Elpis ini udah berulang-ulang. Kita jalan lagi seperti domba, naik lagi. Nanti pulang lagi, lewat yang jalan sama. Nanti jalan lagi, naik makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Menemukan padang rumput. Bukan penghukuman. Makanan. Ya, I am juga. Akulah pintu I am. Kalau sudah bilang ini, Tuhan bilang ini. Tuhan, engkaukah itu? Lagi berjalan, lagi kena badai. Murid-murid. I am, aku adalah. Itu blank check, saudara. Blank check bukan cek kosong yang saudara uangin terus nggak ada uangnya, bukan. Cek yang udah ditandatangani oleh Yesus, saudara isi sendiri angkanya. I am. Ya, bukan hopeless. Ya, udahlah, tamat deh. Hidup saya mah udah tamat, Pak Melki. Udah finish. Celaka deh, udah mentok, udah nggak ada harapan. Makanya saya selalu bilang nggak begitu. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, memberikan kita itu jalan, bukan jalan buntu, bukan jalan gelap, bukan jalan putus asa. Dia jalan di depan kita, dia terang kita. Firman Tuhan pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan-jalan kita. Lihat saudara, deklarasikan, Yesus itu pengharapan saya. Yesus itu di pihak saya, bukan melawan saya. Amin. Jangan pernah berpikir Tuhan itu menentang saya gitu. Ya buka aja mic apa-apa. Ya makanya ini kan ayat yang terkenal juga. Ya, bagaimana secara retoris Paulus bilang ini. Sebab apa yang kita dapat katakan tentang semua itu yang di atasnya ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tanda tanya ya. Jadi kalau bukan pakai bahasa retorisnya gini, Allah itu di pihak kita. Tuhan itu selalu di pihak saya, bukan melawan saya. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus itu di pihak saya, bukan melawan saya. Yang percaya katakan amin. Selalu di pihak saya, bukan melawan saya. Ini kan pertanyaan retoris kan? Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ya nggak ada jawabnya. Jawabannya sudah ada di dalam pertanyaannya. Allah di pihak kita. Tingkatkan hope kita. Jangan ikuti cara dunia menurunkan harap-harap. Bukan pengharapan, mereka harap-harap. Turunkan. Kenapa? Sumber daya terbatas. Kemampuan diri terbatas. Sumber kekuatan manusia terbatas. Umurnya udah banyak, dia bilang ini udah turun kekuatan saya. Sistem kekebalan tubuh saya sudah turun. Kemampuan insulin saya sudah rendah. Dia ngomong begitu, gimana? Sementara Tuhan gak ada bilang begitu. Tapi itu Pak, ngelawan kenyataan Pak. Kenyataan apa kebenaran? Kita hidup apa yang kita lihat, apa yang tidak kelihatan. Tapi nanti, balik lagi kan. Karena gak percaya aja tuh, dilepas semua pengharapan itu. Tuhan bilang jangan lepas mestinya. Pegang pengharapan itu. Karena itu jangkar, sauh tuh. Coba kita baca ya. Tuh, Mika udah keluarin tuh. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan atau hope itu ialah jangkar yang kuat dan aman. Aman nggak? Aman. Tadi kita bilang sukacita nggak? Sukacita ujungnya. Kuat nggak? Kuat. Aman nggak? Aman. Jadi kalau jangkar atau sauh itu buat apa? Buat belabu, Pak. Iya betul ya, buat belabu supaya jangan kebawa ke tengah kan. Tapi biasanya jangkar itu diturunkan di dalam kondisi badai. Supaya apa? Supaya jangan tenggelam. Yesus tuh ya, bagi jiwa kita tuh nggak tenggelam.
Enggak kayak tadi, aduh jiwanya udah gini. Saya mau udah putus asa Pak. Saya mau bunuh diri aja. Kesaksian sampai 2 kali tuh. Di Amerika. Dalam betul mereka mungkin dalam keadaan krisis, keadaan sukses bisa putus asa. Banyak gak artis-artis Hollywood yang tenar-tenar overdosis bunuh diri. Dalam keadaan krisis hari-hari ini, banyak gak yang bunuh diri? Atau minimal mikir bunuh diri? Banyak, saudara. Banyak yang pernikahan hancur. Kacau. Kenapa? Karena nggak punya jangkar, ya, sau yang kuat dan aman, yang telah ditabuhkan sampai ke belakang tabir. Yesus itu jangkar kita. Yesus sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Yesus di surga nggak kurangan makan, demikian saya di bumi. Yesus sehat di surga, demikian saya di bumi. Sekarang ini. Amin. Ya. Bilang, saya punya jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa saya. Nggak mungkin tenggelam. Ya, I can do all things through Christ who strengthen me, gitu ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan padaku. Ada nggak Filipi 4? Nah, tuh ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Memberi kekuatan berarti apa? Bukan kekuatan kita. Exchange power, kekuatan Tuhan. Terima aja. Tuhan, saya nggak kuat, tapi Engkau kuat. Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Saya terima kesanggupanmu, saya terima kekuatanmu. Itu hal-hal praktis yang kita bisa lakukan. Ya, kalau worry, cemas, depresi datang, ya, iblis serang tuh hope, saudara. Ya, bahkan kan orang Kristen yang menentang Injil kabar baik kasih karunia yang luar biasa ini bilangnya apa? Satu orang tuh keselamatan nggak bisa hilang, dia bilang. Berarti iblis itu pakai mulut-mulut mafia-mafia agama atau kebenaran-kebenaran yang sudah sudah degradasi, gitu ya. Bahkan bagi saya itu mah bukan kebenaran, itu penipuan dari jurang neraka. Untuk membuat kita nggak punya pengharapan bahkan untuk keselamatan yang kekal. Bayangin, menghina nggak sama salib Yesus itu? Orang yang kayak begitu tuh hanya bilang, ini ayatnya bilang gitu tuh, bisa murtad. Dia nggak pernah mikir bahwa karya Yesus sempurna untuk bayar keselamatan kita. Itu ada yang mati, anak Allah di kayu salib, menyerahkan nyawanya, mencurahkan darahnya yang kekal itu. Dia lihat ke diri sendiri, dia lihat ke diri sendiri. Nggak ada yang selamat, saudara. Kalau even orang Kristen, kalau nggak percaya keselamatan kekal, siapa yang bisa selamat? Karena nggak ada yang kebal dosa. Kita tuh nggak kebal dosa. Kita itu, Tuhan itu tidak sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa yang di dalam Kristus, itu yang ada. Berarti apa? Pasti ada kesalahan, pasti ada kegagalan, tapi tidak ada penghukuman. Kenapa? Penghukuman kita sudah ditimpakan kepada Yesus. Tapi kan Pak, ada konsekuensi. Iya, makanya kita juga ada yang namanya dosa nggak berkuasa. Kalau kita hidup di bawah kasih karunia, kita terus aja teguh berpegang. Gak ada harapan, tetap berharap. Contoh ya, Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tuh ya. Kalau bahasanya gini, tidak ada dasar untuk berharap. Tuh sama aja, semua alasan manusia untuk berharap sudah gak ada. Gak ada lagi. Ya. Abraham tetap harap juga. Abraham hope juga. Bible hope kan? Bahwa ia menjadi bapak banyak bangsa. Menurut apa yang difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Dia tetap berharap juga bahwa dia, kenapa Pak Melki? Gimana? Semua alasan manusia ya, alasan manusia against hope ini, ya udah menentang hope dia. Ya, Sarah mandul 90 tahun. Dia udah 100 tahun. Udah tua. Ya, Sarah 90 tahun. Udah mati pucuk.
Sarah mandul lagi. Tua mandul. Udah sekak seter, saudara. Mana 19 yang bilang apa? Imannya tidak menjadi lemah, walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. 100 tahun. Karena usianya kira-kira 100 tahun. Dan rahim Sarah sudah tertutup. 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Cuman ini doang. Tetap percaya, artinya. Nggak diombang-ambingkan angin badai itu. Kenapa? Karena jangkarnya jelas. Why-nya jelas itu. Karena Yesus layak terima. Dan malah ia diperkuat dalam imannya. Ya tadi kan, kuat dan penuh sukacita. Bahwa ia memuliakan Allah. 21. Dengan penuh keyakinan, ya, penuh kepercayaan gitu ya. Percaya benar bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Nah, yang Tuhan janjikan itu udah menentang nggak ada harapan secara manusia tadi. Jadi orang bilang ini, ayolah Abraham, please, give up deh, udah nyerah deh, nyerah. Ya bahkan kan Sarah juga begitu, udahlah nyerah deh. Mungkin Tuhan mau kasih kamu anak lewat Hagar tuh budak saya. Tetap Tuhan bilang kagak. Abraham masih belum mati pucuk, Abraham masih bisa punya anak. Sampai 100 tahun bener-bener nggak bisa apa-apa dia. Ya, penuh keyakinan. Sama-sama katakan penuh keyakinan itu percaya benar. Ya, jadi kalau orang bilang ini, udahlah nggak masuk akal, nggak membumi itu, dibohongin tuh sama Pak Melki. Ya kalau saya yang janji, kalau Tuhan yang janji, Tuhan yang sumpah. Salah siapa, saudara? Kalau orang melepaskannya. Ya. Ibrani 11 ayat 1. Ini definisi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasarnya apa? Iman. Percaya. Bukannya perbuatan, bukan. Percaya. Why-nya kita udah tahu sudah dibayar oleh Yesus. Ya, dan bukti. Bukti itu kayak sertifikat. Title deeds. Ya, title deeds itu sertifikat. Dari sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana Abraham bisa lihat? Dia lihat istrinya mandul, sudah tua. Dia lihat dirinya sudah tua. Memang benar umurnya udah 100. Tapi dia melihat apa yang tidak kelihatan. Dia lihat apa? Tuhan berikan kekuatan baru. Tadi terbang seperti Raja Wali. Berlari tidak menjadi lesu. Berjalan tidak menjadi lelah. Saudara bisa aminkan nggak ayat itu? Nggak bisa, Pak. Kaki saya, otot-ototnya, atau sendi-sendinya udah sakit semua. Kan banyak kan orang firman, dia tentang sendiri sama ngomongannya. Saya nasihatnya begini. Kenapa sih? Bener, Pak. Sakit ini. Dokter gue udah bilang. Ya terus Tuhan bilang apa? Ya gimana dong praktisnya? Ya praktisnya mulai bilang dong. Kaki berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Ya, kalau saudara mandi lagi gosok kakinya, gosok badannya, tubuh berkualitas, hidup berkualitas. Jantung 120/80, paru-paru VO maksimal 80%. Misalnya begitu, apa aja saudara. Jangan take it for granted. Nggak bisa, Pak. Umur manusia 70, paling kuat 80. Ya baca yang benar. Itu mah di bawah penghukuman. Itu mah diapit oleh kutuk. Terus yang benar gimana, Pak? Yang benar dengan panjang umur ku kenyangkan engkau, ku perlihatkan Yesua kepadamu. Berarti ayat Alkitab saling menentang. Ya konteksnya dong. Kepada siapa, untuk siapa, waktu kapan. Haleluya. Bener Pak, true katanya. Ya true, bener. Saya nggak menentang apa ya tadi, fakta. Tapi the truth apa? The truth. It is not the truth. Menjadi tua, apalagi sakit. Ya seperti saya bilang kemarin dokter gigi sampai gigi bilang, aduh kalau udah tua gini, saya nih teman-teman pada datang katanya. Saya masih mikir teman-temannya siapa yang datang ya. Kirain reuni gitu ya.
Teman-teman Pak, katanya penyakit. Kata gitu. Hah, ya itu percayanya begitu. No hope lah gitu percayanya. Kenyataan, fakta, bukti-bukti yang kelihatan. It is not the truth. The truth. Definite artikel. Satu-satunya kebenaran itu apa? Efesus 3. Tadi ayat 20 saya baca lagi. Bagi dialah yang melakukan jauh lebih banyak dapat kita doakan, kita pikirkan, seperti ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Ada power yang bekerja di dalam kita. God is able to do exceedingly abundantly above all. Semua aspek tuh. All. Sama-sama katakan all. Semua. Above all, yang kita doakan, yang kita imajinasikan. Ya salah sendiri kalau imajinasinya salah. Siapa yang suruh bilang, wah berharap-harap sama Tuhan, doa-doa aja nggak mungkin Tuhan bisa kirim. Saya baru bilang Tuhan bisa. Untung waktu itu saya nggak bilang saya bisa nih Tuhan. Tuhan, jatuhin nasi padang, pluk, ke depan saya. Saya pernah juga gitu. Saya waktu tinggal di gereja pernah kan. Nggak punya uang, nggak punya makan lagi. Hari itu, pagi itu. Bapak, terima kasih untuk makananmu hari ini, saya bilang. Tapi saya percaya Tuhan. Tuhan bisa kasih nasi padang nih depan muka saya nih. Tapi nggak ada ya Tuhan. Belum kelihatan ya. Saya diam aja sebentar. Tuhan, saya tidur aja deh. Daripada saya mikirin apa-apa, saya percaya. Tapi tetap percaya Tuhan. Saya tidur. Berikanlah makanan saya hari ini secukupnya. Terima kasih. Saya tidur. Baru saya tidur, baru merem. Pak Melki, udah makan belum? Katanya. Ada yang datang, saudara. Saya lupa makan apa tuh. Mungkin nasi padang waktu itu. Gak bisa, saudara. Gimana aja. Jadi gak saya tahu caranya. Penyediaan, provisi, dan help. Ya, kita 35 hari lagi nih. 2023. Pastikan mujizat terjadi, acceleration itu, mujizat kreatif itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Pak, nanti kecewa Pak. Baca lagi Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. God of hope tidak mungkin mengecewakan saudara dan saya. Karena kasih Allah telah dicurahkan. Siapa kasih itu? Yesus telah dicurahkan. Makanya saya bilang why-nya saya tahu. Kenapa saya pasti bersuka cita. Saya pasti terima. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati saya oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Bagi saya Roh Kudus itu ada Roh Kristus. Itu adalah jaminan. Jaminan apa ya? Kolateral. Kalau saya pinjam uang di bank, mana Pak jaminannya Pak? Nih rumah, ya udah nih rumah saya hitung nih 5M, nih saya kasih 4M. Misalnya begitu. Saudara udah dikasih Roh Kudus, dimeterai Roh Kudus dalam diri saudara, itu jaminan, nggak bisa diambil lagi. Sudah dimeterai. Bagaimana pengharapan misalnya tadi janji berkat Abraham itu Tuhan bilang nggak jadi, Melki nggak jadi. Dan itu bukan buat lo, buat Pastor Pin aja. Kamu mah nggak bisa. Kecuali saya yang lepas. Nah kan Pak, berarti bisa hilang keselamatan. Ya sendiri ngomong. Sebenarnya keselamatan tetap meterainya ada. Tapi kan Tuhan nggak paksa. Simpel ya saudara ya. Dikasih jaminan lagi. Gimana? Nggak terjadi ya. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara bilang, waduh saya udah putus asa habis pengharapan, hidup saya udah gelap. Saya dengar Yesus adalah pengharapan, tapi saya belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ini waktunya saudara ya untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ikuti saya doa ya, ikuti aja ya, ikuti sekarang ya. Katakan ini. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama Engkau di surga. Surga adalah rumah saya.
Dan saya anak yang paling dikasihi oleh Bapak saya, Yesus. Hidup saya memiliki pengharapan yang pasti. Pengharapan Yesus, Allah pengharapan. Masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang terang. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan, sudah diberkati. Saya yang membawakan aja, menyampaikan, diberkati oleh firman Tuhan, ya. Dan kita sudah dibasuh dengan firman hidup, kita diberi kekuatan baru, kita persiapkan untuk perjamuan kudus. Ya, nanti ya kebetulan Pemi nggak ada ya. Saya akan doakan nanti doa syafaat, nggak apa-apa. Dan nanti sekalian doain buat Zoe ya, ulang tahun hari ini. Mari saudara terima dari Tuhan ya. Ini perjamuan kudus, Tuhan ingatin juga ini disebutnya the Lord's Supper. Ya, supper itu kan makan malam. Kenapa bukan breakfast gitu ya? Tapi makan malam. Jadi malam itu bicara mungkin situasi yang gelap gitu ya, situasi yang mencekam, gelap. Tapi justru di waktu itu Tuhan bersekutu dengan kita, ya. Jadi pada malam Tuhan diserahkan, disebutnya. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan membagikannya ya. Dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan saya memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Ya, kematiannya adalah kehidupan buat saudara Zoe. Amin. Ya, tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Jadi benar-benar, kalau Tuhan katakan benar-benar itu artinya benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan, benar-benar manfaat. Tapi kita mengakui, ya dipisahkan kan, tubuh dipisahkan. Kita mengakui tubuh Tuhan, diremukkan supaya saudara saya utuh. Health nih ya, utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, ya keluar air dan darah, menghapus semua dosa kita. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Continue, semuanya dihapus. Dicambuk habis, ya, sampai tersingkap tulang-tulangnya. Menanggung, memikul sakit kita, penyakit kita, penderitaan, kesengsaraan kita. Dan oleh bilurnya kita sudah sembuh. Telah sembuh. Terima. Ya, digantung di kayu salib seperti film di belakang tuh ya. Masa kegelapan 3 jam, dari jam 9 sampai jam 3 sore. Ya, jam 12 sampai jam 3 gelap semua seperti angin puyuh. Ya, semua kutuk, semua murka, semua yang harus menimpa kita diserap habis oleh Tuhan. Ya, saya selalu bilang yang menahan dia di kayu salib itu bukan paku, itu bukan, tapi kasihnya. Dia mengasihi saudara dan saya. Sehingga kita bisa rest, ya, beristirahat, bersandar di dadanya. Ya, rest, bersandar dalam kemurahan kebaikannya. Sebagaimana Yesus di surga, kita katakan, demikian saya di bumi. Yesus di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi. Sekarang ini sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut. Ya, ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Kita ini seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, serap semua air dari Tuhan. Ya, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, segar, hijau, evergreen. Apa yang kita perbuat prosper, good, sukses, berhasil, beruntung tuh ya. Kita makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Yang manis saudara terima melalui perjamuan kudus ini. Di tengah dunia yang gelap, yang manis keluar. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami dimudahkan lagi, disegarkan lagi, tebus dari kecelakaan. Dan sudah makan, ini cawan perjanjian baru yang dibentarakan oleh darahku, kata Tuhan. Untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita sudah dihapus. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Kita dibawa air terjun darah Yesus. Continue, berkelanjutan.
Ya, klausa utama perjanjian baru, Tuhan itu sudah melupakan, tidak mungkin pernah ingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Tidak mungkin di-input. Kita tidak expect hal yang buruk. Ya, tabur tuai buat kita, Tuhan yang tabur, yang baik kita yang tuai. Tapi yang buruk yang kita tabur ditanggung semua oleh Yesus. Kita hanya mewarisi Kanaan. God's rest, tempat perhentian Tuhan. Tanah yang mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik, isinya kita tidak bangun, kita tidak isi, tapi kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, yang kita nggak gali, kita yang memilikinya. Gandum jelai yang kita nggak tanam, kita makan sampai kenyang. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara delima, kita nggak tanam, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Kita yang memilikinya. Kita mewarisi dunia ini, wealth and health di dalamnya. Kita mewarisi berkat Abraham. Kita mewarisi panen raya besar dari latter rain, hujan akhir. Kita mewarisi shalom Kristus, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat rohani in heavenly places. Warisan anak sulung, karunia-karunia, karisma, semua janji, semua berkat yang Tuhan sudah bayar dengan darah yang mahal menjadi milik kita. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atas kita mengucap syukur. Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mengucap syukur, terima kasih. Haleluya.